kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Kalau dikatakan bahwa toleransi itu hanya sebatas ya kita misalnya ada di lingkungan yang mana ada bangunan ibadah di sana dan kita menghargai dengan diam, tidak berbuat apa-apa saat orang beribadah, itu bukan toleransi, teman-teman. Itu memang seharusnya seperti itu. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like jika berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya yang membahas tentang pelarangan ibadah di Lampung, teman-teman. Kalau kemarin rekan saya sudah memberi reaksi terhadap peristiwa pelarangan ibadah tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi selanjutnya dari yang mengikuti peristiwa tersebut, teman-teman. Di mana di situ yang pertama ada dua hal yang terjadi. Yang pertama dari pihak RT itu sendiri, di mana di situ di RT itu selanjutnya mengakui atau mengatakan kepada publik bahwa di situ dia hanya ingin menghimbau untuk tidak melakukan ibadah sebelum atau izin-izin dan segala macam, pokoknya bersifat himbauan, teman-teman. Nah, yang kedua tentang klarifikasi dari Kapolres Lampung yang mengatakan bahwa itu hanya mempertanyakan soal perizinan, teman-teman. Nah, teman-teman, sangat miris menurut saya, teman-teman, apapun yang menjadi alasan dari peristiwa ini, teman-teman. Ditambah lagi kemudian jika dengan mudahnya klarifikasi kepada publik dilakukan oleh kedua pihak ini dengan tanpa memikirkan apa yang sudah menjadi perbuatan tersebut, teman-teman. Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh RT tersebut ke publik, yaitu bahwa itu adalah bentuk himbauan, saya tidak melihat atau saya tidak mendengar ada himbauan dalam video itu, teman-teman. Karena di video itu sudah jelas sekali bahwa dikatakan di sana bahwa terlihat atau terdengar di sana bahwa yang terjadi bukannya himbauan, tetapi justru adalah suatu bentuk amarah yang memuncak dengan melompati pagar dan segala macamnya, teman-teman. Itu benar-benar sangat miris, teman-teman, dan itu benar-benar mengganggu proses ibadah yang sedang berlangsung. Saya masih mendengar dalam video itu ada puji-pujian yang sedang dinyanyikan, tetapi kemudian masuklah mereka dan mengobrak-abrik proses itu, teman-teman, dalam artian menghentikan proses itu dengan paksa, teman. Apakah itu yang merupakan bentuk himbauan, teman-teman? Dan itu yang ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan saya. Dan kemudian sampai saat ini tidak ada pihak yang menentang klarifikasi dari RT tersebut. Nah, yang selanjutnya bahwa setelah itu pihak kepolisian Lampung, ya Kapolres Lampung dalam hal ini, mengatakan bahwa itu hanya mempertanyakan izin, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini sering menjadi konsumsi publik, teman-teman. Setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang menciderai toleransi di negara kita, ya, dengan mudahnya pihak kepolisian mengklarifikasi dan menganggap itu hanya sekedar mempertanyakan izin, teman-teman. Saya sangat miris, teman-teman, dengan peristiwa ini karena sampai saat ini tidak ada lembaga satupun yang memberikan respon positif atau respon kritis terhadap peristiwa ini, teman-teman. Jadi saya benar-benar sangat sedih, ya, saya sebagai seorang Kristen. Nah, tetapi di sini saya tidak ingin membela peristiwa itu, saya tidak ingin membela rekan-rekan saya. Kalaupun misalnya sekali lagi seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, karena kami dalam diskusi yang sama, kalaupun misalnya bahwa itu bangunan digunakan untuk ibadah itu tanpa izin, seharusnya, ya, pertanyaan tentang izin itu ditanyakan setelah ibadah selesai, teman-teman. Karena bagaimanapun dalam agama apapun, ibadah adalah suatu hal yang sakral, ya. Karena di dalam agama apapun ibadah adalah suatu hal yang sakral, maka seharusnya antar agama harus menghormati ibadah dalam agama orang lain. Karena apa? Karena memang bentuk agama itu adalah bentuk suatu peristiwa yang sakral, teman-teman. Dan apakah dunia akan runtuh jika kemudian pertanyaan tentang izin itu ditunda, ditangguhkan sampai ibadah selesai? Saya tidak melihat ada
urgensinya untuk memaksakan itu dilakukan, sehingga itu adalah alasan yang mengada-ada teman-teman. Di negara yang katanya toleransi teman-teman, toleran, Indonesia di forum-forum internasional selalu berbicara tentang negara Indonesia adalah negara yang toleran, negara yang beragama, yang memiliki multi agama, tetapi tetap menjunjung tinggi toleransi. Teman-teman, di negara lain di luar sana tidak perlu memberikan label toleran kepada negara mereka, tetapi mereka bisa bersikap toleran yang sangat luar biasa, teman-teman. Di negara kita, ya, toleransi itu hanya dibatasi dengan membungkusnya sebagai bentuk citra keluaran, teman-teman, gitu. Nah, sementara di dalam kita lihat sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, saya mau melihat juga bagaimana pemerintah atau lembaga-lembaga memandang toleransi, teman-teman. Kalau dikatakan bahwa toleransi itu hanya sebatas, ya, kita misalnya ada di lingkungan yang mana ada bangunan ibadah di sana dan kita menghargai dengan diam, tidak berbuat apa-apa saat orang beribadah, itu bukan toleransi, teman-teman. Itu memang seharusnya seperti itu. Toleransi itu adalah jika ada suatu kelompok atau suatu kelompok umat yang ingin melakukan ibadah dalam agama apapun misalnya, dan ada rekan-rekan dari saudara-saudara dari agama lain yang memberikan bantuan, atau kalaupun tidak bantuan, paling tidak yang memberikan misalnya contoh sikap, ya, gitu, memberi sikap yang positif gitu. Misalnya contoh saat ada perayaan Idul Fitri, teman-teman mengundang saudara-saudaranya yang Kristen untuk makan bersama, demikian sebaliknya. Nah, itu justru di situ letak toleransi, itu di situ, teman-teman. Termasuk juga dalam hal ini. Kalau kita ingin menerapkan toleransi dalam kaitannya dengan izin rumah ibadah, seharusnya bukan untuk mempertanyakan izin, itulah sikap pemerintah, teman-teman, tetapi untuk membantu. Ya, dalam hal ini RT itu, ya, untuk membantu bagaimana agar mereka itu bisa mendapatkan izin dengan mudah sehingga bisa mereka beribadah dengan tenang, teman-teman. Itu baru toleransi. Di situ letak toleransinya. Jadi bukan untuk mempertanyakan izin itu sudah dilakukan atau tidak, tetapi untuk membantu bahwa izin itu dipermudah. Begitu, teman-teman. Itu baru toleransi namanya. Dan di sini, teman-teman, saya mencatat bahwa sampai detik ini belum ada klarifikasi atau belum ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap peristiwa ini. Ya, teman-teman, ini dua peristiwa kedua dalam 3 bulan. Sudah 2 kali terjadi, dan kalau dibiarkan terus seperti ini, ya, semuanya akan diselesaikan dengan klarifikasi dari Kapolres, teman-teman. Ya, semuanya akan diselesaikan dengan klarifikasi dari Kapolres, termasuk juga yang kemarin terjadi di bulan Desember waktu perayaan Natal, teman-teman. Ya, semuanya akan diselesaikan dengan klarifikasi dari Kapolres, dan itu akan cukup, teman-teman. Itu akan cukup untuk mengobati hati-hati yang terluka dari umat beragama, teman-teman. Nah, itu yang merupakan salah satu yang miris di negara ini. Dan Bapak Presiden, saya mohon untuk tidak lagi berbicara tentang toleransi di forum-forum internasional, karena nyatanya negara kita cacat dengan itu. Saya harus sampaikan cacat dengan itu. Kita nggak usah mengakui negara kita itu negara yang toleran. Malu kita, Bapak. Malu sekali saya. Ya, negara internasional akan melihat katanya Indonesia toleran, tapi ada seperti ini. Malu, mending gak usah diakui deh. Kita benahi dulu, benar-benar kita pastikan dulu bahwa kita toleran, baru kita berbicara. Kalau seperti ini, malu saya, Pak. Bukan sebagai umat beragama, tapi sebagai warga negara Indonesia. Saya malu ketika Indonesia mengaku-ngaku sebagai makhluk, sebagai kumpulan, atau sebagai negara yang toleran. Saya malu, Pak. Bukan sebagai umat beragama, sebagai warga negara Indonesia, saya malu Indonesia mengaku-ngaku sebagai negara yang toleran jika masih banyak terjadi seperti ini. Kira-kira begitu, teman-teman. Sekian, dan kita sampai jumpa di operasi episode berikutnya. Terima kasih.